Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang korosi di lingkungan laut, terkhususnya pada industri maritim. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Evana Febriani Sinaga dengan NPM 25762012. Laut memiliki peran yang sangat penting sebagai jalur transportasi, perdagangan, dan juga sumber energi. Banyak kapal, pelabuhan, hingga anjungan lepas pantai itu sangat bergantung pada material logam untuk beroperasi. Tapi, apakah teman-teman tahu bahwa di balik manfaatnya itu, lingkungan laut menjadi salah satu lingkungan yang paling agresif terhadap logam karena dapat mempercepat korosi. Lalu, kenapa ya korosi di lingkungan laut itu bisa terjadi dengan cepat? Apa dampaknya terhadap industri maritim dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu mengetahui apa ya korosi itu? Korosi adalah proses kerusakan material, terutama logam, akibat adanya reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Contoh yang paling sederhana dan yang paling sering kita temukan adalah besi yang berkarat. Apakah teman-teman tahu, pada dasarnya, logam yang awalnya stabil akan bereaksi dengan oksigen, air, dan zat lainnya, sehingga akan membentuk senyawa baru seperti oksida. Nah, dengan adanya reaksi inilah yang akan menyebabkan logam menjadi rapuh, menipis, dan lama-kelamaan rusak. Dalam dunia industri, korosi menjadi masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena dapat menurunkan kekuatan struktur dan juga menambah biaya perawatan. Teman-teman, kita juga harus tahu kenapa air laut sangat korosif. Ternyata, air laut sangat korosif karena air laut mengandung garam, terutama pada natrium klorida atau NaCl. Ion klorida dalam air laut itu berperan sebagai elektrolit, yang artinya mempercepat perpindahan elektron dalam reaksi korosi. Selain karena adanya kandungan garam pada laut, ternyata ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan korosi di lingkungan laut. Yang pertama, kadar oksigen terlarut. Yang kedua, suhu lingkungan. Yang ketiga, pH air. Dan yang keempat, aktivitas mikroorganisme yang ada di laut. Kombinasi faktor-faktor tersebut yang membuat kenapa laju korosi di dalam laut itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan darat. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa kapal atau struktur logam yang ada di lingkungan laut memerlukan perbandingan yang khusus. Nah, teman-teman, kita ambil salah satu contoh yang paling nyata, yaitu korosi pada lambung kapal. Apa aja sih yang bikin lambung kapal rusak di laut? Bukan cuman karat loh. Lambung kapal adalah benung utama kapal saat berlayar. Tapi di laut, banyak faktor yang bisa merusaknya, seperti karat atau korosi. Air laut tinggi akan garam, bikin logam cepat keropos. Tumbukan atau impact, benturan dengan benda asing seperti kayu, peti, atau bahkan dermaga. Biofoiling, tumbuhan laut, teritip, dan organisme kecil bisa nempel dan merusak lapisan cat. Tekanan air dan cuaca yang ekstrim seperti ombak besar, badai, dan tekanan terus-menerus bisa melemahkan struktur. Atau kesalahan perawatan, tidak dicat ulang atau diperiksa rutin juga bisa jadi penyebabnya. Di PT Doku Lampel,
Perawatan lambung kapal adalah prioritas utama saat docking, mulai dari inspeksi, sandblasting, hingga pengecatan anti-foiling, semua kami lakukan dengan standar keselamatan tinggi. Lambung kapal itu selalu bersentuhan langsung dengan air laut, yang mengakibatkan permukaan logam perlahan mengalami oksidasi. Maka air laut akan langsung mengenai logam dan itu akan mempercepat terjadinya korosi. Tahukah teman-teman bahwa korosi yang parah itu dapat menyebabkan penipisan pelat baja, kebocoran, penurunan kualitas struktur kapal, bahkan membahayakan awak kapal. Karena itu, inspeksi dan perawatan rutin menjadi salah satu hal yang paling penting dalam industri maritim. Mari kita ambil contoh yang berikutnya, yaitu baling-baling kapal. Baling-baling kapal itu bekerja pada kecepatan tinggi dan akan terus-menerus terkena aliran air laut. Selain korosi kimia, baling-baling kapal ternyata juga bisa mengalami erosi dan juga kavitasi. Kavitasi itu terjadi ketika terbentuknya gelembung-gelembung kecil akibat adanya perubahan tekanan. Nah, saat gelembung-gelembung kecil ini pecah di permukaan logam, muncul tumbukan mikro yang dapat menyebabkan kerusakan pada material. Gabungan antara korosi dan juga kavitasi menyebabkan permukaan baling-baling kapal menjadi berlubang sehingga performanya menurun. Sekarang kita masuk ke cara pencegahan korosi. Untuk mencegah korosi, industri maritim menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah coating atau pelapisan cat anti korosi. Lambung kapal harus dicat secara rutin untuk melindunginya dari korosi akibat paparan air laut dan udara lembab. Cat khusus anti korosi membantu mencegah kerusakan material dan memperpanjang umur kapal. Selain itu, pengecatan juga mengurangi pertumbuhan organisme laut, seperti teritip, yang dapat memperlambat kecepatan kapal dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Lapisan ini mencegah kontak langsung antara air laut dan juga logam. Nah, metode yang kedua adalah proteksi katodik. Pada metode ini digunakan anoda korban atau biasa disebut sacrificial anode yang biasanya terbuat dari seng atau aluminium. Benda kecil ini bisa nyelamatin kapal miliaran rupiah. Lo tahu ini apa? Namanya anode. Tugasnya jadi tameng. Anode ini yang rela korbanin diri buat nahan korosi di badan kapal. Jadi disebut juga sacrificial anode karena bakal berkar duluan daripada bagian kapal lo yang mahal itu. Biasanya dipasang di lambung, propeller, rudder, pokoknya di area yang rawan kena korosi karena air laut. Tanpa dia, wah siap-siap keluar duit gede buat perbaikan kapal. Makanya pas docking di Dok Pulau Ampel, kita cek dan ganti anode yang udah aus. Biar kapal kamu awet dan aman. Jangan remehkan si kecil ini ya. Yuk, rawat kapalmu bareng tim profesional di Dok Pulau Ampel. Anoda ini akan lebih cepat mengalami korosi, sehingga logam utama atau badan kapal tetap terlindungi. Metode yang ketiga adalah pemilihan material yang lebih tahan terhadap korosi. Contohnya seperti stainless steel dan juga paduan logam tertentu. Dengan metode-metode ini, umur pakai kapal dan juga infrastruktur laut dapat diperpanjang. Nah, teman-teman, pada pembahasan kita ini, kita jadi dapat mengetahui dan kita dapat memahami bahwa korosi di lingkungan laut dapat menjadi tantangan besar untuk industri maritim. Korosi tidak hanya menyebabkan kerusakan pada material, tetapi juga berdampak pada biaya, efisiensi, dan juga keselamatan.
Sekian pembahasan dari saya mengenai ancaman korosi di laut. Semoga pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya dan juga teman-teman yang menonton. Saya akhiri, terima kasih.